Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya sahabat, di obrolan kali ini saya ditemani oleh Mbak Dina, dan Mbak Dina ini punya channel namanya Cilukba. Dan karena Mbak Dina ini masih baru juga seperti saya ya sahabat ya, jadi kita langsung tanya aja langsung ke Mbak Dina karena agak malu sedikit sama kayak saya. Ayo kita kenalan langsung ya ke orangnya, biar orangnya memperkenalkan diri. Ayo. Halo semuanya, nama saya Dina dan channel saya Cilukba Channel namanya. Dan jangan lupa kepada subscriber Papa Hasan Family mampir ke channelnya aku. Dan bantu juga di share ya sahabat ya, minta dukungannya untuk channelnya Mbak Dina yaitu Cilukba. Oh ya sahabat, sekarang saya mau langsung ke poin ke Mbak Dina ya. Karena Mbak Dina ini curhat ke saya dan saya kenal juga sama Mbak Dina di tempat kerjaan saya. Dan saya pengen lebih deket lagi dan pengen ngenalin ke para subscriber saya siapa Mbak Dina ini. Karena dia pernah cerita ke saya kalau dia itu menikah dengan orang Arab Saudi. Nah, kita langsung saja ya. Kita tanya-tanya ke Mbak Dina. Oh ya Mbak Dina, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kehidupannya yang sekarang? Alhamdulillah. Kan Mbak Dina nikah sama orang Arab juga ya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya mau tanya-tanya ini Mbak Dina ketemunya itu pertama kali sama si Bapak itu di mana? Di Indonesia, karena sepupu aku dulu itu kerjanya di suami aku. Terus suami aku itu saper ke Indonesia bersama sepupu aku. Jadi kita ketemu ya gitu, apa namanya, udah jodoh ya gitu. Udah jodoh. Ya. Karena Allah sudah menginginkan, jadi ketemunya di sana. Alhamdulillah. Jadi jadilah ya persatuan dan menikah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus itu proses pernikahannya seperti apa Mbak Dina? Kepo sedikit ya di sana di Indonesia. Alhamdulillah, suami aku waktu pulang ke sana ke Indonesia ya, bukan pulang, maksudnya saper ke Indonesia itu melamar aku ya, setelah kita sepakat gitu, melamar aku. Dan setelah melamar aku itu kembali lagi ke Saudi setelah 6 bulan, kalau nggak salah 6 bulan 7 bulan seperti gitu kayaknya. Ngambil surat-surat semuanya, perlengkapan surat-surat nikah gitu buat nikah di Indonesia, dan datang lagi dan nikah. Alhamdulillah. Jadi prosesnya itu waktu itu Mbak Dina sampai berapa lama? Enggak lama sih, kalau prosesnya itu langsung semenjak dia datang lagi ke Indonesia, bawa surat-surat semua, perlengkapannya lengkap pokoknya semuanya. Kalau nggak salah 3 hari pulang pergi dari kampung aku ke Jakarta, ke imigrasi, karena kan nikah di imigrasi dan nikah di kampung aku juga. Jadi itu persetujuannya dari antara Indonesia sama Saudi itu berapa lama? 6 bulan apa? Pokoknya enggak aku tanya sih, pokoknya suami aku datang itu udah jahit semua. Udah jahit semuanya. Jadi langsung aja gitu ke imigrasi. Oh, jadi udah siap semua ya waktu itu. Alhamdulillah. Oh ya, ini berarti prosesnya termasuk agak cepat ya. Alhamdulillah. Soalnya kalau saya itu Mbak Dina dulu selama 1 tahun proses surat-surat itu, karena harus periksa juga, harus segala macam. Iya, sama ya rumah sakit prosesnya juga iya. Kan dari imigrasi yang Saudi yang di Indonesia, Jakarta, iya, di Jakarta, ngasih kita formulir ya, iya. Surat-surat semuanya harus diambil dari pihak suami, dari pihak istri. Iya, itu alhamdulillah aku. Jadi mungkin itu kemungkinan 6 bulan atau setahun juga ya. Cuman Mbak Dina tidak mengetahui seperti apa nggak prosesnya. tanya-tanya suami. Jadi udah taunya udah alhamdulillah gitu. Udah sah gitu ya, alhamdulillah. Jadi berarti Mbak Dina ini dilamarnya ke Indonesia ya? Di Indonesia. Belum
belum ketemu sama sekali di Saudi, Enggak langsung sama sekali. langsung ke Indonesia, Sama sekali. langsung aja ya. Kalau udah jodoh seperti dihantar aja ke sana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, ini ngomong-ngomong Mbak Dina, suami pernikahan kan ya. Terus sekarang kehidupan Mbak Dina itu sama suami seperti apa? Kalau suami aku sih udah meninggal. Allah yarham ya Mbak Dina ya. Semoga Ternyata semoga diterangkan kuburannya dan diterima amal-amal baiknya ya Mbak Dina ya. Amin, ya Allah. Ternyata sahabat Mbak Dina ini sama seperti saya ya, sama-sama janda. Tapi itu udah berapa lama Mbak Dina? 8 bulanan. Oh, ini Mbak Dina masih 8 bulan loh sahabat ya. Tapi kalau saya udah 5 tahun. Alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah, Baik-baik setengah aja. innalillah. Ya Allah, alhamdulillah. Demi anak-anak. Demi anak-anak, jadi kita harus bersabar ya Mbak Dina ya. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, ini selama 7 bulan ini atau 8 bulan ini kan suami meninggal. Itu karena apa Mbak Dina? Meninggalnya sih normal-normal aja. Dari apa namanya, itbat dari rumah sakit normal, tapi dia punya pernah sakit gitu. Pernah sakit, punya riwayat sakit seperti itu ya. Tapi meninggalnya alhamdulillah normal. Alhamdulillah, bukan karena penyakit ini ya, enggak. Jadi normal. Ya mungkin karena Allah lebih mencintai dia ya Mbak Dina, dan udah waktunya juga. Oh ya, ini dari suami punya anak nggak? Punya 1 perempuan lagi. Perempuan ya? Perempuan. Jadi enak dong Mbak Dina, ada yang bantu-bantuin. Insyaallah. Umur berapa itu? 13 tahun Putri. Umur 13 tahun ya, Masya Allah. Sebentar lagi Insya Allah kalau udah umur 15 tahun ya Mbak Dina. Insya Allah semuanya. Semuanya udah lengkap kayaknya. Insya Allah ya. Saya masih 9 tahun sahabat, masih lama nunggu anak saya umur 15 tahun. Enggak apa-apa. Karena kita itu kalau nikah sama orang Arab sahabat, yang mau resmi kita tujuannya kemana itu kalau anak udah umur 15 tahun ya Mbak Dina ya. Jadi kita tujuannya mau di Indonesia atau kita tujuannya mau di sini, jadi bisa mandiri ya kalau udah 15 tahun. Iya. Selengkapnya harus dari lembaga. Nah, kita bisa ibarat udah lega ya kalau udah 15 tahun. Saya masih anak umur 8 tahun sahabat, jadi masih lama menunggu, tapi nggak apa-apa lah demi anak ya. Kita berdoa sabar ya Mbak Dina ya. Insyaallah. Jadi saya ini alhamdulillah juga ya ketemu Mbak Dina Sama ini. Jadi kita senasib sahabat ya. Tapi ya namanya manis dilihat orang, tapi sakitnya kita berdoa ya Mbak Dina ya, yang ngerasain demi anak kita selalu semangat. Oh ya, itu Mbak Dina kan punya anak 1 ya. Sebenarnya saya sih ngerasakan juga ya apa yang dirasakan Mbak Dina, cuman mungkin para subscriber dari saya dari Pembahasan Family pengen tahu apa sama gitu ya nasib Mbak Dina sama saya, apa cuman saya aja yang ngerasakan seperti itu, kayak gitu Mbak Dina. Kan ini punya anak 1, suami udah nggak ada. Gimana itu Mbak Dina itu ngejalanin kehidupan kedepannya? Apa sama kayak saya menyibukkan diri dengan bekerja, atau Mbak Dina sama di rumah aja, kegiatannya itu seperti apa? Kalau aku sih masih di rumah sekarang ya. Karena tapi kedepannya sih Insya Allah mau menyibukkan diri juga ya. Ya, termasuk dari channel YouTube ini ya. Jadi sahabat, Mbak Dina ini ngebuka channel YouTube karena pengen sibuk juga kayak saya ya, menyibukkan diri. Mungkin kedepannya juga nyari kerjaan atau gimana, Insya Allah. Ya, semoga aja yang terbaik aja ya Mbak Dina ya. Semoga sama Allah dikasih jalan apapun itu. Yang penting itu halal Mbak Dina. Amin. Jadi kita itu harus menyibukkan diri biar kita lupa apa yang telah kita lewati tadinya itu. Yang penting kita ingat kepada Allah. Dan anak kita, karena laki-laki anak saya ya, semoga menjadi anak yang soleh. Dan anaknya Mbak Dina menjadi anak yang soleh juga. Jadi kehidupannya Mbak Dina ini sekarang
cuman di rumah aja. Di rumah aja sementara ini. Ngebarengin kakak ya. Ya, dilewatin aja ya. Nggak apa-apa dilewatin aja. Itu sekarang perasaannya Mbak Dina gimana kalau ada di rumah berdua sama anak yang Ya. tadinya bertiga? Ya gimana ya, sedih sebenarnya. Tapi demi anak, aku nggak mau terlalu gimana gitu, apalagi nangis gitu kelihatan sama anak kan, itu nggak Iya, boleh, kasihan anak mm-mm. mau lagi belajar dan lagi takut terganggu gitu Benar. kondisinya. Jadi ya sebisa mungkin Kita jalani ya. alhamdulillah. Jadi kalau nangis kadang kita ngumpet ya Mbak Dina. Ngumpet. Pasti itu. Terus ini ke depannya Mbak Dina kayak misalnya kayak belanja, kayak keuangan, itu kan Mbak Dina nggak kerja, itu di rumah aja. Itu gimana Mbak? Itu sih masih ditanggung kakak ipar dulu. Tapi insya Allah sebelum menunggu pensiun ya, kalau nggak salah pensiun suami saya, insya Allah. Berarti itu suami kerja ya tadinya? Kerja tadinya. Kerja di Alhamdulillah, negeri. rumah? Oh di negeri, Masya Allah. Lebih enak lagi Mbak Dina. Suami saya nggak kerja di negeri, kerja pribadi, jadi nggak ada pensiun. Kalau suaminya Mbak Dina sahabat ini punya pensiun, Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah, jadi ada itu juga ya. Intinya ada yang diharapkan per bulannya itu. Insya Allah. Terus itu jadi sekarang ini Mbak Dina ditanggung ipar-ipar dulu. Kakak ipar dulu. Berarti Karena aku kan nggak seperti Mbak, Masya Allah punya rumah, punya. iya, Kalau aku alhamdulillah. ijar. Oh, rumah masih kontrak Masih juga. kontrak. Itu yang bayarin rumah siapa Mbak Dina? Kakak ipar dulu. Oh, berarti minta diganti apa? Insya Allah, tapi kan itu harus karena kalau udah turun pensiunannya suami aku, insya Allah. Karena itu hak Karena mereka itu juga ya. iya, aku Jadi, juga nggak mau gimana gitu. nggak mau ngeberatin Kalau orang. kewajiban dia kan udah, Masya Allah, nggak membiarkan kita sendirian, terlantar. Jadi termasuk baik juga. Kalau, alhamdulillah. Ya, termasuk baik juga walaupun suami udah tidak ada, kita masih diurus, itu udah termasuk sesuatu yang berharga banget ya buat Iya, kita ya. buat kita Karena hidup di negara negara orang. orang. Alhamdulillah. Oh ya Mbak Dina, dan terima kasih ya karena sudah Sama. ngasih waktu buat kita dan obrolan santai ini, semoga bermanfaat buat teman-teman di luaran sana. Dan terima kasih yang sudah mengikuti obrolan kali ini. Semoga obrolan ini bermanfaat buat para subscriber. Dan jangan lupa di subscribe, di share, dan apabila ada pertanyaan bisa ditulis langsung di kolom komentar. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.